Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in hiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah mengapa atas kamu bahwa kamu mengqashar salat, jika takut kamu bahwa akan diganggu kamu oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah mereka terhadap kamu musuh yang nyata. Salat qashar dan salat perang. Pada ayat-ayat surah An-Nisa juz 5 ini telah kita temui perintah-perintah penting tentang jihad menegakkan jalan Allah. Kita pun telah menemui kewajiban hijrah kalau sekiranya di tempat kita sendiri kita tidak leluasa menegakkan keyakinan agama kita. Jihad dengan harta benda dan hijrah meninggalkan kampung halaman. Semuanya itu adalah hal-hal yang berat. Tetapi betapapun beratnya suatu perintah yang diturunkan Allah, salat tidaklah boleh diabaikan karena menjalan perintah berat itu. Apabila orang hijrah dan Mekah ke negeri Habasy atau dari Mekah ke Madinah, terasalah beratnya melakukan perjalanan. Tetapi betapapun beratnya perjalanan musafir itu, sholat sekali-kali tidak boleh ditinggalkan. Yang ada hanyalah sekedar sholat yang sesuai dengan kesulitan perjalanan. Bahkan berperang, berjihad fi sabilillah itu pun lebih berat lagi karena sudah nyata-nyata akan berhadapan dengan musuh. Namun demikian, sholat di saat itu tidak juga boleh ditinggalkan. Yang boleh hanyalah mengatur sholat yang sesuai dengan suasana perang. Jadi apabila ayat berkenaan dengan sholat qashar dan sholat takut atau sholat dalam peperangan terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang menerangkan jihad dan hijrah, dapatlah kita maklumi bahwasannya sholat atau menyembah dan memuja Allah sekali-kali tidak boleh diabai dan ditinggalkan. Mengapa sholat akan ditinggalkan? Padahal yang kita perjuangkan ialah jalan Allah. Dan kita terpaksa hijrah dari tempat yang disayangi selama ini. Lain tidak hanyalah karena hijrah kepada Allah dan Rasul. Artinya karena hendak sholat. Sekarang datanglah tuntunan Allah tentang sholat ketika kita dalam perjalanan yang dinamai qashar. Dan kemudian akan menyusul tuntunan sholat jika kita dalam peperangan. Dan apabila kamu bepergian di bumi, di dalam ayat disebut dorobtum fil ardi, yang artinya, yang arti harfiahnya, apabila kamu memukul di bumi, yaitu berjalan atau musafir berangkat meninggalkan tempat kediaman kita. Orang Arab menamai berjalan di atas bumi ini memukul bumi. Saya teringat bahasa yang dipakai orang di Minangkabau, bahwa orang yang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain agak jauh, orang itu dinamai menumbuk. Dan kuda atau unta yang melangkah di jalan yang dijalani laksana menumbuk atau memukul juga sehingga tanah yang diinjak jadi berkesan. Pasar jalan karena ditempuh ibarat padi ditumbuk dalam lesung menjadi ceruh karena selalu ditumbuk. Apabila kamu bepergian di bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengkosornya sholat. Artinya kamu pendekkan, yaitu segala sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, kamu jadikan menjadi 2 rakaat, yaitu jika takut kamu bahwa akan diganggu kamu oleh orang-orang yang kafir. Karena mereka yang kafir itu tersebab kafirnya. Kadang-kadang tidaklah mereka menghormati orang yang sedang sholat, melaksanakan sehingga terganggu rasa khusyuk kepada Allah lantaran gangguan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah mereka terhadap kamu musuh yang nyata.
Di dalam ayat ini bertemu dua sebab. Pertama, sebab musafir, dan kedua, sebab takut gangguan orang kafir. Tetapi jumhur ulama telah bersama Anda paham bahwasanya yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini bukanlah gangguan orang kafir, melainkan keadaan dalam musafir. Sebabnya ialah karena sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjadi contoh teladan kita di dalam mengamalkan syariat agama Islam. Dirawikan oleh Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW pernah keluar dari dalam kota Madinah atau musafir. Tidak ada tempat takut selain Allah Rabbul Alamin. Beliau pun sholat 2 rakaat. Dirawikan pula hadis lain dari Bukhari dan jamaah dari Harisah bin Wahab bahwa Rasulullah sholat dengan kami dalam keadaan aman di Mina 2 rakaat. Hadis Anas yang dirawikan oleh Bukhari juga menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar meninggalkan Madinah menuju Mekah. Beliau sholat 2 rakaat sampai kami pulang ke Madinah kembali. Lalu ditanyakan kepada Anas, berapa lama di Mekah waktu itu? Dia menjawab 10 hari. Bertambah jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kebolehan mengqashar sholat ini ialah ketika dalam musafir, karena suatu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan As-Sabus Sunnah yang diterima dari Ya'la bin Umayyah. Pernah dia bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini. Dalam ayat jelas tersebut bahwa boleh mengqashar ketika musafir dan ditakuti kalau diganggu oleh orang kafir. Bagaimana sekarang padahal manusia telah aman? Demikian tanya Ya'la. Umar menjawab, aku pun heran juga sebagaimana kebenaranmu. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW dari hal itu. Beliau menjawab, ini adalah sedekah yang telah disedekahkan oleh Allah kepada kamu. Sebab itu terimalah sedekah Allah itu. Ibnu Umar, anak beliau pun pernah ditanyai orang seperti demikian pula. Dirawikan oleh Abu Bakar bin Saibah dari Abu Hanzalah Al-Hazzaq bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar berapa rakaat sholat di dalam perjalanan. Ibnu Umar menjawab 2 rakaat. Lalu Abu Hanzalah bertanya kembali karena ada sangkut pautnya apa ayat ini. Yaitu kalau kamu takutkan gangguan orang kafir. Sedang kita sekarang telah aman. Dengan tegas Ibnu Umar menjawab, begitulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Marwaddai meriwayatkan dari Abu Wedah bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang sholat 4 rakaat yang dilakukan 2 rakaat dalam musafir. Dengan tegas pula Ibnu Umar menjawab, dia adalah rukhsah atau kelapangan dari langit. Kalau engkau mau boleh engkau kembalikan rukhsah itu ke langit. Menilik jawab ini, nyatalah Ibnu Umar tidak senang kalau orang masih menanya-nanya soal yang telah terang sebagai anugerah kelapangan yang telah diberikan ilahi. Menurut riwayat dari Abi Nujaih dari Mujahid, asal usul turun ayat ini adalah kejadian pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersama-sama sahabat-sahabatnya dalam suatu peperangan di dekat Usfah. Kononnya kaum musyrikin masih jauh dan sedang berhenti. Dalam masa peluang itu, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya teruslah sholat zuhur 4 rakaat dengan cukup ruku dan cukup sujudnya. Tiba-tiba sedang mereka khusus sholat, tibalah musuh itu hendak mengepung mereka dan hendak merampas senjata-senjata mereka. Kata Mujahid, lantaran itulah ayat ini turun. Sehingga dengan demikian, menurut aliran pendapat Mujahid ini, di antara ayat 101 dan 102 adalah satu. Tetapi keterangan Mujahid itu telah dilemahkan oleh sunnah sendiri. Itu sebabnya dengan tegas ulama-ulama mengambil kesimpulan bahwasanya mengqashar sholat di waktu musafir tidaklah dapat semata-mata diambil alasannya dari ayat ini, melainkan